Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jenny Angelina Bruginting, NIM 192224. Saya adalah salah satu mahasiswi dari STP Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Di sini saya mencoba membuat video berhomili berdasarkan kitab suci. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah homiletika. Selamat hari Minggu kepada kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus. Pada hari ini, kita memasuki perayaan hari Minggu biasa yang ke-11. Injil pada hari ini mengajak kita untuk berbelas kasih kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama orang yang lemah dan kesulitan dalam menjalankan kehidupannya. Dari Injil kita akan memahami bahwa siapapun dapat terpilih untuk mengasihi orang lain. Belas kasih merupakan suatu tindakan hidup yang baik yang dilakukan secara sadar dan tahu dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa berbicara tentang belas kasih tanpa merujuk pada teladan kita, Yesus Kristus. Yesus sering menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi berbelas kasih dan membantu menghadirkan kerajaan Allah, yakni damai dan keadilan dalam kehidupan. Saudara dan saudari, dari Injil kita dapat mendengar bagaimana Yesus mengasihi orang banyak dikarenakan mereka terlihat lelah dan terlantar seperti domba yang tidak memiliki gembala. Dari Injil tersebut kita juga dapat meneladani tindakan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita dapat melakukan hal itu juga di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dapat melakukannya dengan mengasihi teman, kerabat, keluarga, bahkan orang-orang yang kita temui setiap saat yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan, dan masalah yang besar. Dengan itu, kita sudah mewujudkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam Injil kita juga mendengar di mana Yesus telah memanggil dan mengutus ke-12 rasulnya. Nama-nama rasul yang dipilih oleh Tuhan yang pertama adalah Simon, yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus memanggil dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Dari Injil tersebut kita dapat memahami bahwa siapa saja dapat terpilih oleh Tuhan guna mewartakan kasih-Nya kepada orang banyak. Tuhan tahu bahwa ada yang akan mengkhianatinya sebelum Ia memilihnya. Namun Tuhan tetap memilihnya. Maka dari itu, kita juga harus percaya dan memiliki pengharapan bahwa Tuhan kita juga akan memilih kita untuk mewartakan serta melaksanakan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tentang belas kasihan Yesus juga dapat kita lihat di Matius bab 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat,
ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kutipan kitab suci tersebut menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita umat ciptaannya. Maka sebagai umat yang beriman, kita hendaknya menjadi seorang pewarta kabar gembira kepada saudara seiman kita. Kiranya dengan mendengar bacaan Injil pada hari ini, kita semakin mengasihi saudara-saudari kita yang dapat kita teladani dari tindakan Yesus yang mengasihi kita semua pada hari ini. Amin.